Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Imam Muroji dari kampus Universitas Esa Unggul. Pada materi ini saya mengambil jurusan Magister Ilmu Komputer. Dalam pemaparan materi kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara bahasa pemrograman prolog dan konvensional. Jadi, apa yang dimaksud dengan prolog dan konvensional dalam bahasa pemrograman? Kita bicara, jelaskan untuk sejarah singkatnya dahulu. Prolog merupakan singkatan dari Programming in Logic. Prolog merupakan satu ide yang diciptakan oleh Alain Kolmerer dan Robert Kowalski di Universitas Marseilles, Prancis, yang dicetuskan pada awal tahun 1970-an untuk menggunakan logika sebagai bahasa pemrograman. Sedangkan pemrograman konvensional adalah menuliskan program dalam bahasa prosedural tradisional. Jika kita ingin menulis program yang dapat mengenali aktivitas dan kemudian membuat aturan untuk beberapa kondisi seperti bahasa assembly atau bahasa compiler tingkat tinggi. Bahasa pemrograman struktural atau structure programming yang berbasis teks, C, C++, Java, JavaScript, Python, dan lain sejenisnya. Maka alur singkatnya begini. Prolog biasanya dikaitkan dengan berlogika dan merupakan bahasa pemrograman untuk perhitungan simbolik dan tak berangka. Algoritma dalam prolog terdiri dari logika dan kontrol. Logika merupakan fakta dan peraturan yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh algoritma. Sedangkan kontrol merupakan cara algoritma bisa diimplementasikan dengan menggunakan peraturan. Pemrograman konvensional merupakan perancangan pemrograman yang dimulai dari perencanaan dan mendefinisikan tujuan program, menuliskan kode, dan langkah terakhir merancang keluaran dan program beserta hubungan dengan pemakai. Paradigma pemrograman dari bahasa pemrograman prolog dan konvensional adalah prolog adalah bahasa pemrograman yang berbasis logika dan termasuk dalam kategori pemrograman deklaratif. Dalam prolog, kita mendefinisikan fakta, aturan, dan hubungan, kemudian membiarkan sistem menemukan solusi berdasarkan logika yang sudah didefinisikan. Pemrograman ini lebih berfokus pada apa yang harus dicapai, bukan bagaimana cara mencapainya. Sedangkan pemrograman konvensional atau imperatif berfokus pada memberikan instruksi langkah demi langkah kepada komputer untuk menyelesaikan tugas. Pendekatan ini lebih berorientasi pada bagaimana tugas tersebut dilaksanakan dengan menggunakan struktur kontrol seperti loop, kondisional, dan variabel. Bahasa pemrograman Prolog yang mereka gunakan bergantung pada jenis tugas yang mereka lakukan dan platform tempat di mana mereka bekerja. Mari kita cari tahu cara kerja dan penyelesaian masalahnya. Prolog sendiri menyelesaikan masalah dengan pencairan berbasis pola dan inferensi logika, di mana mesin prolog akan secara otomatis mencoba menemukan solusi berdasarkan aturan dan fakta yang diberikan. Sedangkan dalam pemrograman konvensional, programmer mengontrol aliran eksekusi program secara langsung dan memberikan langkah-langkah eksplisit tentang cara menyelesaikan masalah. Seperti halnya sistem pakar atau expert system, pengolahan bahasa alami, natural language processing, robotik, pengenalan pola atau pattern recognition, dan pembelajaran atau e-learning. Nah, expert system lebih dikenal sebagai pakar atau program yang menggunakan teknik pengambilan kesimpulan dari data-data yang didapat, layaknya seorang ahli, contohnya dalam mendiagnosa penyakit. Natural language processing adalah pengolahan bahasa alami. Program dibuat agar pemakai dapat berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa manusia sehari-hari, layaknya penterjemah atau translator. Robotik dan pattern recognition adalah digunakan untuk mengolah data masukan yang berasal dari sensor dan mengambil keputusan untuk menentukan gerakan yang harus dilakukan. Untuk
Pengenalan pola yang banyak digunakan dalam image processing, di mana komputer dapat membedakan suatu objek antara satu dengan yang lainnya. Nah, program pembelajaran dari kesalahan yang pernah dilakukan dari pengamatan atau hal-hal yang pernah diminta untuk dilakukan atau disebut sebagai learning. Nah, mari kita lihat keunggulan dan keterbatasan masing-masing bahasa pemrograman antara prolog dan konvensional. Kelebihan bahasa pemrograman konvensional, bahasa konvensional lebih baik dalam menyelesaikan masalah yang memerlukan pengendalian alur yang eksplisit, seperti algoritma numerik, pengolahan data dasar, data besar, dan aplikasi dengan kinerja tinggi. Juga lebih fleksibel untuk banyak jenis aplikasi seperti pengembangan web, aplikasi desktop, perangkat lunak, bisnis, dan game. Kekurangan dari bahasa pemrograman konvensional adalah memprogram logika yang kompleks atau hubungan berbasis aturan di pemrograman imperatif bisa jauh lebih rumit dan memakan waktu. Kurang intuitif untuk aplikasi yang berfokus pada pencarian solusi logis dan inferensi. Untuk kelebihan bahasa pemrograman Prolog, sangat kuat untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan logika, seperti kecerdasan buatan atau AI, pemrograman berbasis aturan, pencocokan pola, dan sistem pakar, serta mudah digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan representasi hubungan antara objek dan inferensi dari fakta dan aturan yang diberikan. Kekurangan dari bahasa pemrograman Prolog adalah Prolog tidak ideal untuk perhitungan numerik atau tugas-tugas yang membutuhkan kontrol detail atau alokasi memori dan waktu eksekusi, di mana bahasa imperatif lebih unggul, membutuhkan pendekatan berpikir yang berbeda dari pemrograman konvensional, yang bisa lebih sulit dipelajari oleh orang yang terbiasa dengan paradigma imperatif. Nah, kesimpulannya adalah Prolog lebih cocok untuk aplikasi berbasis logika dan pencarian solusi otomatis seperti AI dan sistem pakar, di mana definisi hubungan antar objek sangat penting. Sedangkan bahasa pemrograman konvensional lebih cocok untuk pemrosesan data, kontrol alur yang eksplisit, dan aplikasi kinerja tinggi. Setiap paradigma memiliki kekuatan dan kegunaannya masing-masing, tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Berikutlah pemaparan saya tentang perbedaan antara bahasa pemrograman prolog dan konvensional. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.